Bisa militer Amerika Serikat merilis rekaman pada hari Selasa menunjukkan marinir Amerika Serikat menaiki dan menggeledah sebuah kapal di perairan internasional. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan kapal tersebut dicurigai mencoba mencapai Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat. Rekaman ini menunjukkan sebuah helikopter yang membawa marinir Amerika Serikat lepas landas diikuti oleh personel yang turun menggunakan tali cepat ke sebuah kapal di laut untuk melakukan pencarian. CENTCOM menyatakan bahwa marinir Amerika Serikat dari unit ekspedisi marinir ke-31 menaiki MV Blue Star III, sebuah kapal berbendera Komoro yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Oman. Sebelumnya pada tanggal 13 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran termasuk Selat Hormuz yang mendorong Tehran untuk menutup jalur air strategis tersebut. Pemirsa, televisi pemerintah Iran merilis rekaman yang menunjukkan sebuah kapal kontainer besar disita oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran karena upaya melanggar aturan navigasi. Ya, rekaman video memperlihatkan kapal-kapal bermuatan kontainer yang beroperasi di bawah naungan Mediterranean Shipping Company terdampar di laut. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi pada saat publikasi. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka telah menyita 2 kapal kontainer karena beroperasi tanpa izin dengan alasan dugaan keterkaitan dengan Israel. Ya, aksi saling sandra kapal antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mencegat dan menyita 2 kapal berbendera Israel yang coba menerobos blokade Selat Hormuz. Amerika pun mencegat 3 kapal berbendera Iran di Selat Malaka. Sebuah video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan militer Iran berhasil mencegat 2 kapal yang berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam. Personel militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resminya, kedua kapal tersebut diidentifikasi bernama MSC Francesca dan Epaminondas. Kapal MSC Francesca disebut-sebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan. IRGC menegaskan akan menindak tegas setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran di Selat Hormuz. Sementara operasi balasan dilakukan militer Amerika Serikat yang secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka. Operasi Amerika Serikat kini bergeser ke Selat Malaka di mana selat tersebut diyakini Amerika Serikat sebagai jalur alternatif bagi kapal-kapal tanker yang membawa minyak dari negara yang mendapat sanksi Amerika Serikat. Ketiga kapal tanker berbendera Iran yang dicegat oleh militer Amerika Serikat adalah supertanker Deep Sea, kapal Sevin dan kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah. Aksi saling sandra antara Iran dan Amerika Serikat memicu ketegangan kedua negara ini semakin memanas. Blokade tandingan yang dilakukan Amerika Serikat ini sebagai upaya untuk menekan Iran untuk mengikuti perundingan damai di Pakistan. Pemirsa, Iran dikabarkan menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz sambil menunda negosiasi nuklir ke tahap selanjutnya. Pihak Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump sedang mendiskusikan kembali tawaran tersebut. Iran telah usulkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan akhiri perang sambil menunda negosiasi nuklir ke tahap berikutnya. Usulan tersebut disampaikan kepada Amerika Serikat lewat mediator, termasuk Pakistan, di tengah kebuntuan diplomatik terkait program nuklir Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih mengakui adanya diskusi Presiden Donald Trump dengan tim keamanan nasionalnya terkait tawaran tersebut. Because it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here, but the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well.
Sementara itu, langkah diplomatik Iran terus berjalan secara intensif dengan Menlu Iran Abbas Araghchi melakukan pembicaraan dengan mitra di Oman dan Islamabad terkait Selat Hormuz. Kita ke informasi selanjutnya. Menq Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tegaskan pemerintah tidak memiliki rencana pungut pajak terhadap jalur pelayaran Selat Malaka. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia dan Singapura kompak tolak pajaki kapal-kapal yang lewat Selat Malaka. Kementerian Keuangan Banten rencana mengenakan pajak kapal-kapal yang melewati perairan Selat Malaka. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pernyataannya terkait wacana pengenaan pajak bagi kapal yang melintasi Selat Malaka bukanlah rencana serius pemerintah. Ia memastikan dirinya memahami kesepakatan konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Jadi itu konteksnya bukan konteks serius. Kita belum pernah merencanakan untuk mengutip. Kan saya dulu bekas Deputi Menteri bagian Menko Maritim dulu, Kelautan Maritim dan Energi, jadi saya tahu betul peraturannya. Terkait wacana pemungutan pajak bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan berkata, apapun yang dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerjasama keempat negara dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sementara itu, hal serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang mengatakan hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Singapura tidak akan ikut serta dalam upaya apapun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami. Pemirsa, konflik di Selat Hormuz masih terus terjadi. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat menilai hal ini berpotensi memicu lonjakan inflasi global. Kenaikan harga dari ketegangan di Hormuz ini mengenakan Indonesia itu tidak dalam first wave ya, dalam gelombang pertama ya. Ini kita akan terkenanya itu di gelombang kedua. Apa artinya kalau gelombang pertama itu kita bisa redam dengan kita tidak menaikkan harga BBM? Dan saya kira ini sesuatu yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi domestik kita. Tetapi kita tidak bisa terhindari, Diandra, karena second round effect dari harga energi ini. Yaitu ini akan menyangkut dengan harga plastik, dan saya kira sudah terjadi. Harga plastik langsung menyangkut dengan harga minyak goreng, karena minyak goreng menggunakan plastik mayoritasnya, dan juga berbagai produk kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua juga harga pupuk. Ya, harga pupuk mengalami kenaikan karena Indonesia menggunakan pupuknya itu berbahan bakunya itu gas, ya, gasnya itu dari impor. Dan saya kira harga pupuk di berbagai pertanian ini sudah mengalami kenaikan. Dan kalau harga pupuk naik, apa yang terjadi? Petani akan meminta kenaikan harga juga, dan ini akan menyebabkan inflasi. Ya, tetapi saya kira second round effect ini bisa kita delay kalau seandainya kesepakatan damai Iran Amerika ini segera tercapai. Kalau seandainya ini tertunda-tunda lagi, ya gagal lagi, ya kemudian tidak ada masing-masing negara mengancam ulang ya dari meja perundingan, ini akan menyebabkan second round effect kepada inflasi kita akan tercapai, akan terjadi. Dan kalau ini terjadi, saya kira dampaknya buat ekonomi domestik akan semakin berat, daya beli masyarakat akan semakin mengecil, dan orang ya akan banyak. Pemirsa, Uni Emirat Arab akan keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. UAE ini akan menarik diri dari OPEC mulai 1 Mei 2026. Kejutan ini diambil Uni Emirat Arab sebagai bagian dari visi ekonomi jangka panjang negara tersebut. Keputusan ini juga disebut sebagai upaya Uni Emirat Arab untuk lebih leluasa dalam kembangkan sektor energinya sendiri tanpa
terikat aturan kelompok. Keputusan Uni Emirat Arab menjadi pukulan telak bagi OPEC, mengingat UEA adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang menyumbang sekitar 3 hingga 4% pasokan global. Selain keluar dari OPEC, UEA juga akan keluar dari aliansi OPEC Plus yang mencakup Rusia.